Kalau kita meresapi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta, yang memiliki alam semesta, dan yang mengatur alam semesta, kita akan bahagia. Kenapa demikian? Saudaraku yang Allah muliakan, sederhana aja. Sebutkan salah satu alasan utama mengapa orang galau di hari-hari ini. Mengapa orang depresi ketika dipecat oleh perusahaannya, ketika tidak punya uang. Kenapa orang galau ketika uangnya diambil oleh pihak lain atau tidak dibayarkan oleh bos atau perusahaannya? Kenapa mereka galau? Kenapa kita galau? Saudaraku, jawabannya adalah di antara faktornya karena kita merasa memiliki. Karena kita merasa memiliki. Bukan karena hilangnya itu uang. Bukan karena tidak diberikannya itu uang. Tapi karena kita merasa memiliki. Ini bukan sebatas hilangnya uang. Ini bukan sebatas hilangnya barang. Saya akan berikan analogi sederhana. Apabila di sebuah rumah mewah terparkir 2 mobil mewah seharga di atas 2 miliar. Terparkir di mana? Di garasi. Rumah mewah itu dihuni oleh pasangan suami istri dan seorang asisten rumah tangganya yang biasa dipanggil si Bibi. Bibi yang polos, Bibi yang lugu. Setiap subuh Bibi punya kebiasaan menyapu halaman setelah habis sholat subuh. Pagi itu pas Bibi keluar, ada yang aneh. Pintu gerbang terbuka. Pintu gerbang terbuka. Lalu 2 mobil mewah itu raib dan hilang. Bibi terkejut. Tapi pertanyaannya, siapa yang galau? Siapa yang hancur? Siapa yang nangis? Siapa yang down? Bibi atau majikan Bibi? Kita tahu jawabannya. Majikan Bibi yang down, yang galau, yang hancur. Lalu Bibi dengan bijaknya menasihati, sabar bu, sabar bu, sabar bu. Pertanyaan simpel, kenapa Bibi begitu dewasa? Kenapa Bibi bisa bersabar? Kenapa Bibi tidak hancur dan tidak down? Pak Ustadz, karena bukan punya Bibi tuh mobil. Itulah sebabnya kenapa Bibi tetap tenang. Sebagaimana ketika sebuah mobil pabrikan Jerman hilang di rumah samping rumah kita, tetangga kita, apakah kita hancur? Enggak. Kita berempati, tapi kita hancur? Enggak. Yang hancur siapa? Dia. Kenapa? Kan bukan punya kita. Bukan punya kita. Kalau bisa tabah aja sih bro. Lo mau tahu alasannya? Iya. Karena yang hilang mobil tetangga. Oh, bukan mobil lo. Ya bukan. Makanya gue bisa sabar. Oh, pantes. Saudaraku yang Allah muliakan. Kita hancur, kita galau di hari-hari ini karena kita merasa memiliki uang. Maka begitu uang itu hilang atau tidak dibayarkan, kita down. Kita merasa memiliki pekerjaan. Ya, kita merasa memiliki pekerjaan. Itu pekerjaan saya.
Maka begitu pekerjaan itu raib hari-hari ini, kita sakit. Kita merasa memiliki suami, maka begitu suami kita meninggal, kita hancur. Inilah alasannya mengapa doa orang yang terkena musibah adalah alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila terkena musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan hanya sekedar doa, ini bukan hanya sekedar zikir, ini obat. Kalau kita paham maknanya, inna lillah, apa artinya? Sesungguhnya kita semua ini milik Allah. Itu obatnya, milik Allah, bukan milik kita. Kenapa kita bisa tenang ketika kita mendengar ada 3 motor hilang dan raib di parkiran? Karena itu bukan motor kita. Itu motor jamaah pengajian yang lain, bukan kita. Coba kalau motor kita yang hilang dan kita merasa memiliki, oh down. Apalagi kreditnya belum lunas pula. La haula wala quwata illa billah. Makanya Allah mengajarkan doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu doa ketika kita kena musibah, ucapkan inna lillah. Kita semua ini punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ini benar-benar membantu kita kalau kita paham maknanya, kalau kita bisa meresapi. Kenapa kita tetap sholat di hari-hari ini tapi hancur lebur? Karena usaha kita berantakan, karena kita merasa memiliki usaha tersebut. Bacaan Al-Fatihah kita hanya selewat, hanya dengan lisan, dan kita nggak bicarakan siapa-siapa. Ini tentang kita, termasuk yang bicara. Ketika kita membaca Al-Fatihah hanya dengan lisan, maka siap-siap berantakan di dunia. Ini kunci kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Ini yang dijelaskan kata Nabi, nur, ini cahaya. Kita berantakan karena kita merasa memiliki. Begitu kita nggak merasa memiliki, ya Allah, plongnya minta ampun. Mbak, itu tas branded Mbak di depan Mbak hilang, kok Mbak bisa tenang? Jawaban si Mbak, bukan punya saya. Itu masalahnya, bukan punya saya. Makanya kita tenang. Oh, bukan punya Mbak, bukan. Punya siapa? Depan saya. Pantesan aja dia nangis, Mbak. Oh, ternyata itu punya dia. Dan dia merasa punya. Dia merasa punya. Merasa punya itu penyakit. Kenapa orang merasa punya? Karena gak meresapi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Gak ngerti tentang konsep Rabbul alamin. Bahwa Allah lah pencipta, pemilik semua milik Allah. Dan pengatur. Mengapa kita atau banyak manusia, mungkin termasuk kita, itu tidak mau diatur, tidak mau mengamalkan Al-Quranul Karim, tidak mau mengamalkan hadits Nabi SAW. Udah tahu ini gak boleh, tetap aja ditabrak. Kenapa? Kenapa masih banyak wanita tidak mau menutup auratnya? Mengapa masih banyak orang tidak mau datang ke majelis ilmu? Kenapa banyak orang masih belum bisa terima konsep mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya karena kita merasa memiliki lagi. Kita merasa memiliki. Kita nggak ngerti konsep alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya apa? Salah satu alasan yang digunakan oleh wanita yang dinasihati untuk menutup aurat, pakai hijab, pakai jilbab atas. Mohon maaf ya Mbak, kata teman kuliah yang sayang sama dia. Teman kuliahnya
wanita soleha, sayang sama dia. Salah temenku yang gini, Mbak, tapi Mbak jadul banget ya, anak-anak kuliah masa manggil Mbak, mungkin Cin kali, Cin, sis, oke, sis. Alangkah indahnya kalau tubuh indahmu itu ditutup dengan balutan hijab dan jilbab. Sayang. Dengan ketusnya sebagian orang mengatakan, lo kenapa sih? Wong paha-paha gua kok, lo yang repot. Nah itu, paha-paha gua, merasa milik, merasa punya, paha-paha gua, kok lo yang repot? Maaf itu rambut ditutup, rambut-rambut gua kok lo yang banyak omong. Rambut-rambut gua, itu merasa milik. Ini yang membuat orang susah diatur. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon ya, saya minta banget jangan ngomongin orang. Nasihat bijak Pak RT misalnya, ya warganya marah, Pak RT mulut saya, udah nggak usah ngurusin mulut orang, ini mulut saya. Nah, merasa punya, nggak mau diatur. Dan itulah manusia, kita ini nggak seneng diatur jika berkaitan dengan hal yang kita rasa ini punya kita. Gak senang kita diatur. Coba aja. Banyak orang salah parkir lebih galakan dia daripada yang punya rumah yang dia parkir depan pintu rumah orang. Mas jangan parkir di sini. Mobil gua. Iya mobil mas, tapi itu rumah saya. Oh maaf. Kita nggak suka diatur-atur. Itu penyakit. Manusia itu kalau udah merasa punya, gak mau diatur. Apa obatnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mengurai banyak masalah kehidupan. Ini obat galau, obat depresi. Dan obat taat dan nurut kepada Allah. Kenapa kita enak ngatur staf kita di saat jam kerja? Di saat jam kerja. Atau kita bisa minta tolong sama seorang pramusaji, seorang pramugari ketika kita berada di pesawat atau pada saat kita di restoran. Karena pada saat itu waktu mereka di tangan kita. Mereka nggak punya waktu mereka, karena mereka sudah catat sign. Kenapa kita bisa atur staff kita pada saat di jam kerja? Karena pada saat jam kerja itu mereka tahu, mereka merasa itu bukan waktu milik mereka, itu waktu milik perusahaan. Maka kita bisa ngatur-ngatur. Tapi begitu sampai belum tentu. Ini penting. Hadirin yang Allah muliakan. Pelajaran berikutnya, hadirin Allah muliakan, dari alhamdulillahirabbil alamin kita mendapatkan pelajaran besar bahwa ciptaan Allah, kepemilikan Allah, pengaturan Allah, semuanya patut dipuji, semuanya tanpa terkecuali. Dan hanya kata puji yang pantas untuk kita persembahkan kepada Allah. Makanya kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb. Apa arti Rabb tadi? Pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Maka pelajarannya ciptaan Allah, kepemilikan Allah,
pengaturan Allah hanya layak untuk dibalas dengan pujian, bukan cacian, bukan komplainan. Seenggak enak apapun di mata kita, tanya sama dia ketika tes swab positif COVID, gak enak, tapi tanya, siapa yang mengatur bahwa hari ini tes Anda positif? Tolong jawab. Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat ayat yang kita baca ketika sholat. Pada saat hari ini kita diberhentikan oleh perusahaan kita, pertanyaannya, siapa yang memiliki pekerjaan tersebut? Allah. Siapa yang mengatur hari ini Anda dipecat? Allah. Maka ingatlah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya di antara zikir ketika kita kena musibah atau tidak menyenangkan, apa bacanya selain innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi yang Allah atur buat kita. Segala puji. Ada seorang ibu hari ini keguguran. Sedih. Dinasihatin. Itu baik punya siapa, Bu? Anak ibu itu punya siapa? Punya Allah. Siapa yang ngatur bahwa hari ini ibu harus mengalami keguguran? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Sakit memang, tapi pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran, pasti ada mutiara, pasti ada pahala, pasti ada keberkahan, pasti ada kebaikan. Makanya itu Allah ajarkan kita alhamdulillahirabbil alamin. Sakit memang jobless hari-hari ini, tapi siapa yang ngatur, jemaah? Allah yang ngatur. Allah Subhanahu yang ngatur. Sebagaimana siapa yang ngatur Rasulullah SAW harus terusir dari Mekah, mau dibunuh di kotanya sendiri? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang terjadi? Ternyata itu awal dari kesuksesan yang beliau bangun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang gak sakit terusir dari Mesir, dari istananya sendiri, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa waktu keluar ke Madian? Tapi siapa yang ngatur itu semua? Allah. Ternyata itulah awal dari Nabi Musa dapat jodoh, lalu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, lalu kembali berhadapan dengan Fir'aun. Istri mana yang gak sakit ditinggal sama suaminya, sebagaimana yang dialami oleh Hajar? Tapi siapa yang mengatur itu? Siapa yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk keluar dan meninggalkan Hajar ketika sampai di kota Mekah, atau yang lebih tepat lembah, karena tidak ada kota pada saat itu? Allah. Ternyata kejadian itu adalah awal dari semua peradaban. Dan awal dari sebuah kota yang menjadi salah satu kota paling sibuk di dunia sampai hari ini. Maka tidak ada yang pantas kecuali pujian kepada Allah. Ini dalam, jemaah. Ini kalau kita paham, lalu kita resapi, dengan iman yang benar, imannya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Semuanya, subhanallah. Karena ternyata penyakit kita yang bikin kita sakit karena kita merasa punya, yang buat kita sakit karena kita berontak ketika diatur. Coba kita terima, coba kita puji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Mengapa pengaturan Allah, penciptaan Allah, dan kepemilikan Allah hanya berhak atau hanya patut direspon dengan pujian? Karena ayat berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Karena Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahman? Dan apa arti Ar-Rahim? Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat rahmat atau kasih sayang. Perbedaannya, sebagian para ulama menjelaskan, seperti dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Razak, Al-Badar, dan lain-lain. Ar-Rahman itu pemilik sifat kasih sayang yang maha luas. Itu Ar-Rahman, pemilik sifat kasih sayang yang maha luas. Adapun Ar-Rahim yang memberikan sifat kasih sayang itu kepada makhluk-makhluknya. Sekali lagi, Ar-Rahman artinya adalah yang memiliki sifat kasih sayang yang maha luas. Dan Ar-Rahim yang memberikan kasih sayang itu kepada makhluk-makhluknya. Itulah makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Di samping ada keterangan lain dari sebagian para ulama yang lain yang juga ulama, tapi saya cukupkan dengan keterangan beliau-beliau di atas. Ar-Rahman yang memiliki sifat kasih sayang, Ar-Rahim yang memberikan kasih sayangnya sama kita. Hadirin, sekali lagi, mengapa kita disuruh membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yang maknanya tadi bahwa ciptaan Allah, kepemilikan Allah, pengaturan Allah, seberat apapun, baik pengaturan secara takdir maupun pengaturan secara syariat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu semua hanya layak direspon dengan pujian. Karena kata para ulama, karena semua itu ciptaan-ciptaan Allah, kepemilikan Allah, dan aturan-aturan Allah itu lahir dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan,
Ini yang dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan bisa cek juga dalam tafsir Al-Manar. Dan inilah hikmah mengapa setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat berikutnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Agar kita nggak salah paham, agar kita nggak berpikir bahwa ini paksaan, seperti kebijakan seorang diktator yang menzolimi rakyatnya, tapi rakyatnya semua disuruh memuji dan mendewa-dewakan dia. Enggak, bukan itu. Kenapa pengaturan Allah, pemilikan Allah dan ciptaan Allah hanya berhak direspon dengan pujian? Karena semua lahir dari sifat kasih sayang. Karena kalau Alhamdulillahirabbil alamin langsung loncat ke ayat lain, apalagi misalnya ayat perintah, dikhawatirkan sebagian hamba berpikir salah. Dipikir dia dipaksa. Ini hanya untuk menyakiti dia, menindas dia. Enggak. Dan sekaligus agar kita punya harapan, agar kita yakin ketika menjalani itu semua. Ketika kepemilikan Allah, atau ketika barang yang milik Allah itu usai diamanati di tangan kita, kita nggak galau. Pekerjaan kita hilang. Positif COVID. Siapa yang ngatur ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuh karena Allah sayang sama kamu. Ya Allah, tenang seorang hamba. Oh, bukan karena Allah marah ya. Aku susah setengah mati begini. Aku gak ada beras sekarang. Aku sulit. Bukan karena Allah marah. Allah atur kita susah sekarang karena Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Akhirnya ada harapan di sana. Itu fungsinya. Kenapa ayat ini setelah Alhamdulillahirabbil alamin, untuk memberikan harapan kepada kita, optimisme kepada kita. Itu dijelaskan dalam tafsir Abi Hayyan. Luar biasa jemaah. Luar biasa. Karena kalau bicara tentang rahmat Allah, kita akan optimis, kita akan punya harapan sesulit apapun kita di saat-saat ini. Karena berbicara rahmat Allah, kita berbicara tentang sebuah hadits Nabi SAW, hadits Muslim. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 100 rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Allah punya berapa kata Nabi? 100 rahmat. Lalu Allah turunkan dari 100 rahmat itu 1 rahmat ke dunia ini, di antara manusia dan jin, di tengah-tengah binatang, di tengah-tengah binatang kecil-kecil. Berapa yang Allah turunkan? 1 rahmat. 1 rahmat. Bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 12, bukan 37. 1 rahmat. Apa yang terjadi? Fabiha yata'atafun wa yatarahamun. Dan dengan 1 rahmat itu manusia saling menyayangi dan mencintai.
Wabiha ta'tuful wahsyu ala waladiha. Karena satu rahmat itu, binatang buas itu menyayangi anaknya. Allahu Akbar. Binatang-binatang itu menyayangi anaknya. Dan binatang buas, kata Nabi, dan sodaqah Rasulullah SAW. Ya, Nabi gak pernah meleset kalau bicara, dan bersabda, bagi orang pencipta binatang pasti tidak asing bagaimana beruang kutub itu menjaga anaknya, bukan hanya melahirkan, menyusui, merawat bayinya. Setelah lahir diam di gua sampai 4 dan 5 bulan. Lalu begitu 4-5 bulan anak-anak beruang itu dirasa sudah oke, diajak keluar karena dianggap sudah kuat menghadapi iklim. Kemudian sama induknya diajak kemana-mana bareng. Selama berapa? Selama 2 tahun. Diajarkan bagaimana teknik mencari makan, teknik berburu, dan dikasih ilmu menghadapi dunia liar. Ya Allah, beruang tuh. Nabi bilang, binatang buas. Subhanallah. Itu kok bisa beruang begitu? Gak dimakan tuh anak. Satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak bicara manusia, binatang. Nabi katakan binatang. Dan diantara yang mengagumkan adalah cerita tentang penguin kaisar, jemaah. Induk penguin itu akan menyepi ke tempat perlindungan yang dianggap aman untuk menelurkan telur-telurnya. Biar anak-anaknya aman, itu penguin akan mencari tempat perlindungan dan bisa jauh dari laut. Bahkan beberapa data mengatakan bisa sampai 80 kilo dari laut. Dan ketika akan proses menetas, induknya akan memastikan telur-telur itu aman sebelum pergi ke laut untuk cari makan. Jadi sebelum menetas diamanin dulu, lalu pergi lagi ke laut untuk cari makan. Lalu jalan lagi ke laut. Lalu sampai lo tangkap ikan. Saya mau tanya, jalannya berapa meter tuh penguin? Gak pakai jalan. Terus gimana? Ditangkap, terus ditelan. Tapi gak dicerna di dalam perutnya. Ditahan dalam tenggorokannya. Lalu kembali ke sarangnya tersebut. Lalu begitu sampai, itu ikan-ikan dilepehkan kembali untuk anak-anak yang sudah menetas, sehingga anak-anaknya bisa makan ikan yang dia tangkap. Ya Allah, itu satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Nabi SAW? Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibaduhu yawmal qiyamah. Dan Allah tunda 99 rahmat lagi. Di mana? Di hari kiamat. Agar hamba-hambanya, orang-orang yang menghamba kepadanya, bisa merasakan kasih sayang tersebut dan bisa mengungkapkan kasih sayang itu pada hari kiamat. Wih, hadirin. Jadi antum bayangin, kita bayangin semua pemandangan indah tentang kasih sayang seorang ibu. Penguin ditelan, gak dimakan sama dia, dibawa lagi, dimuntahin. Itu hanya satu kasih sayang yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Lalu bagaimana dengan hari kiamat nanti? Betul, itu hari mencekam, saudaraku. Tapi di sana ada 99 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti tahu istilah kebohongan seorang ibu. Ya, ini cerita terjadi di mana-mana. Karena ibu-ibu suka bohong kepada anaknya.
Iya, bohong. Seorang ibu bohong sama anaknya. Ketika anaknya tanya, "Bu, ibu nggak makan?" "Enggak, ibu udah makan." Padahal ibunya belum makan. Kenapa ibunya bohong mengaku udah makan? Biar satu jatah porsi itu bisa dimakan puas oleh anaknya. Apa yang membuat si ibu itu bohong dalam tanda kutip bohongin anaknya? Satu, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dua, bukan tiga, bukan 10. Satu, rahmat Allah ke muka bumi ini. Satu rahmat. Ketika seorang ibu sedang sakit keras, lalu ditanya anaknya, ibu sakit? Enggak, ibu nggak sakit. Lalu beliau telan sendiri rasa sakitnya itu. Khawatir anaknya terpengaruh. Kok bisa ibu kayak begitu? Apa yang membuat beliau menjaga banget perasaan anaknya? Berbohong tadi depan anaknya. Beliau rela kelaparan demi anaknya kenyang. Beliau rela jungkir balik demi anaknya sekolah. Satu, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, rahmat Allah. Satu, rahmat Allah yang Allah turunkan ke muka bumi. Kita bisa berbagi. Itu satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wih, hadirin. Wih, ini indah. Ar-Rahmanir Rahim. Lalu bagaimana di hari kiamat? Bagaimana di hari kiamat? Allah sediakan 99 untuk hamba-hambanya. 99 lagi untuk hamba-hambanya yang beribadah kepadanya di dunia, yang sabar ketika di dunia, yang sabar di hari-hari ini. Bayangkan satu aja udah, ya Allah, indahnya dunia dengan satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan satu rahmat Allah, perantau akan bela-belakan pulang ke kampung halamannya. Kenapa? Ingin bertemu dengan orang tuanya, ingin bertemu dengan kekasih suami atau istrinya. Covid seperti ini, sebagian lihat bagaimana harunya seorang anak yang menjenguk ibunya seorang perawat atau dokter yang berjuang menghadapi Covid di rumah sakit. Tapi mereka nggak bisa bersentuhan. Maka mereka melakukan air hug, pelukan tanpa menyentuh satu dengan yang lain. Dan keduanya menangis. Dan yang melihat pemandangan itu pun menangis. Itu pemandangan indah, jemaah. Ayah, ibu dan anak saling berpelukan tanpa menyentuh satu dengan yang lain, dan semuanya bercucuran air mata. Kenapa mereka bisa begitu? Kenapa sang anak rela menjenguk ibunya di rumah sakit, dan anak itu bawa makanan buat ibunya, lalu mereka berpelukan dengan tidak menyentuh secara langsung? Satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu satu rahmat Allah, bagaimana kalau Allah kasih 99-nya lagi di hari kiamat? Subhanallah. Pantaskah kita menyerah di hari-hari ini? Pantaskah kita suudzon sama Allah di hari-hari ini? Buruk sangka sama Allah? Pantaskah kita malas ibadah di hari-hari ini? Pantaskah kita malas untuk baca Al-Quran di Ramadan hari-hari ini? Sedangkan yang Allah janjikan adalah rahmat seperti itu di hari kiamat. Jadi gak kebayang gimana indahnya surga. Ini bukan hanya tentang istana atau sungai yang mengalir. Ini tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna yang Allah kasih di sana. Dan resapilah ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ketika kita masuk Ar-Rahmanir Rahim, resapi nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Hadirkan di dalam hati kita. Al-Imam As-Sa'di mengatakan seluruh nikmat itu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh nikmat itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang terbesar nikmat hidayah, jemaah. Nikmat hidayah.
Oh demi Allah hadirin, ada banyak orang lebih cerdas daripada kita, ada orang lebih kuat daripada kita, tapi kenapa Allah pilih kita? Kenapa Allah pilih kita? Kenapa Allah kasih hidayah ke kita, bukan ke dia, bukan ke A, bukan ke B, bukan ke C? Kenapa kita lihat orang-orang, teman-teman kita mungkin yang lebih cerdas dari kita, yang lebih masya Allah, masih nggak sholat sampai hari ini, masih nggak puasa? Kenapa kita? Bukankah itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Oke, kita susah sekarang, tapi Allah kasih Ramadan kepada kita. Masa nggak ada artinya? Bukankah itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kita dapat kesempatan sujud, ruku, kita bisa berinfak dan bersedekah. Waduh, memang kita nggak punya uang yang banyak, tapi ketika Allah kasih hidayah sehingga kita kasih semampu kita, bukankah itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Dan itu selalu menarik selalu membuat kita emosional, membuat kita haru. Dan yang lebih luar biasanya lagi, lebih dahsyatnya lagi, semua pemandangan-pemandangan itu dan semua nikmat yang Allah kasih ke kita hanya satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana di surga nanti dan bagaimana di akhirat nanti? Ini bisa disampaikan.